Halo Scorpio, welcome back to my channel Adia Batrika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Scorpio. Gemetar saat kabar mengejutkan ini sampai di telingamu. Namun penting ya, di sini saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah. Dan bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak. Energinya juga bisa terbolak-balik ya. Jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silahkan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada Two of Swords, Seven of Wands, Queen of Pentacles, ada Judgment, dan di sini juga ada Three of Wands. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Di sini ada Two of Swords. Saya merasakan di sini kayak sesuatu hal yang menimpa kamu atau sesuatu hal yang terjadi dalam kehidupan kamu, kayak memang ada yang merencanakan, kayak ada yang menginginkan, atau ada yang mendalangi. Dan kamu gemetar ya saat kamu tahu kabar ini. Kabar di saat dimana kamu tahu bahwa ternyata yang terjadi menimpa kehidupan kamu ini ternyata ada seseorang di balik semua itu. Sesuatu hal yang gak kamu sangka, sesuatu hal yang gak kamu duga ya, tentang seseorang yang kayaknya ya di depan kamu begitu baik ya, tapi ternyata seseorang yang gak suka ya melihat perkembangan, melihat kesuksesan, melihat kehidupan yang sedang kamu jalani saat ini. Ya bisa saja kayak ada yang merasa tersaingi gitu, ada yang merasa kayaknya nggak mau kalau hidup kamu itu lebih baik dari dia. Oke, artinya ada yang kayak menghalang-halangi ya, ada yang kayak menghalang-halangi langkah kamu untuk maju di sini. Dan kamu tahu kabar itu mungkin dari seseorang juga ya. Tapi kamu pada akhirnya kamu tahu buktinya, kamu lihat buktinya nanti tentang seseorang yang ternyata bisa saja bermuka dua ya. Ternyata di sini bisa saja ada persaingan yang tidak sehat, entah itu dalam karir atau dalam lingkungan sosial atau dalam bertetangga atau mungkin dalam usaha. Jadi kayak ada yang kayak menutup jalan ya di sini. Menutup jalan artinya menghalang-halangi kamu. Kayak nggak mau kalau kamu itu lebih sukses dari dia. Oke, kayak hidupnya kayak mau bersaing ya dengan kamu. Jadi ada yang seperti itu ya. Ini untuk sebagian kamu. Apa yang menimpa kamu ini bisa tentang di sebagian kamu saat ini berada dalam keterpurukan ya, berada dalam titik terendah, pernah ya mungkin ada kehancuran atau kegagalan atau ada keterpurukan,
atau ya bisa dalam hubungan, dalam usaha, atau dalam karir kamu, karena memang ada yang mendalangi, ada yang nggak suka melihat proses kamu, yang pada akhirnya ada yang berhasil, ada yang memang berhasil menjatuhkan. Oke. Itu yang bikin kamu gemetar, karena kamu nggak nyangka kok orang yang kamu nggak sangka-sangka tega. Ya mungkin di depan kamu ya mungkin punya hubungan yang cukup baik ya, tetapi ternyata di sebalik itu semua berbeda. Itu yang saya rasakan di sini. 7 of Wands, dan saya melihat di sini sepertinya kamu nggak mau membalas ya, kayak membalas tentang apa perlakuannya terhadap kamu, karena kamu lebih menghindari sebuah perdebatan atau pertengkaran. Saya melihat kamu ingin buktiin bagaimana cara dia menghalang-halangi kamu, bagaimanapun cara dia untuk menghalangi langkah kamu, tapi di sini kamu akan tetap maju. Kamu tidak akan terpengaruh ya. Oke, saya melihat di sini fokus kamu itu ke depan. Terlepas apapun kanan kiri orang mau ngomong apa, kanan kiri orang mau ngelakuin apa, tapi di sini kamu tetap fokus terhadap langkah kamu. Nggak mau terpengaruh dengan isu, nggak mau terpengaruh dengan gosip, nggak mau terpengaruh dengan sesuatu hal yang akan menghambat langkah kamu. Fokus melakukan yang terbaik. Kamu nggak mau ada yang mengganggu konsentrasi kamu untuk bisa mencapai sesuatu hal. Karena bisa saja ya, ada yang di antara kamu yang mulai lagi dari nol sekarang, karena pernah gagal, pernah hancur. Jadi mental kamu itu juga sudah lebih terasa ya, mental kamu itu juga lebih kuat, jadi lebih punya pondasi yang kokoh, jadi nggak gampang lagi dihancurkan, nggak gampang lagi dipengaruhi. Karena bisa saja di sini hal yang menghancurkan kamu itu karena pernah percaya terhadap sesuatu hal yang manipulatif. Oke, percaya kepada orang yang mungkin bermuka dua atau berpura-pura. Di depan kamu begitu baik, ternyata di belakang kamu penuh dengan tipu muslihat. Jadi saat ini tidak lagi terpengaruh karena hal-hal tersebut. Berusaha ya, di sini ada Queen of Pentacles. Saya melihat di sini berusaha untuk melindungi ya, untuk melindungi diri kamu. Karena apa ya? Karena bisa saja nanti ada peristiwa yang akan terulang, atau ada kejadian-kejadian yang akan terulang. Karena hidup selalu ada hal-hal yang kayak gitu ya. Ada pro, ada kontra. Ada yang suka melihat proses kamu, ada yang nggak suka. Tapi di sini saya melihat kamu sudah cukup waspada ya, sangat hati-hati, tak itu terhadap pertemanan, atau circle, atau partner. Kamu nggak mau lagi salah lagi ya dalam percaya terhadap seseorang. Ya artinya di sini kamu sudah mampu untuk membatasi diri kamu. Ya mungkin percaya secukupnya. Oke, tidak mau terlalu percaya, tidak mau terlalu berekspektasi, karena nantinya bisa saja hal itu bikin kamu sangat kecewa di saat sesuatu itu tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Jadi ya saat ini saya melihat kamu sudah kayak udah lebih tenang ya tentang apapun yang udah terjadi. Kayak kamu udah nggak mau nyimpan kemarahan juga. Kamu sudah lebih fokus terhadap diri kamu, karir kamu, usaha kamu, atau bagaimana cara kamu perbaiki finansial kamu, karena mungkin ada yang terpuruk, ada yang ditipu di sini, ada yang merugikan kamu. Oke, di sini juga ada Judgment. Ini juga tentang akhirnya keajaiban itu ada untuk kamu. Meski di sini pernah gagal, pernah terpuruk, atau pernah ditinggalkan ya, tapi ternyata itu adalah jalan pembuka untuk kamu bisa mendapatkan sesuatu hal yang lebih baik lagi. Karena memang ya, terkadang untuk bisa mendapatkan sesuatu hal yang baik itu kadang banyak ujiannya dulu, ada cobaannya dulu. Oke, ya mungkin dihadapkan dengan orang-orang yang pakai topeng di sini, dihadapkan dengan orang-orang yang toksik, play victim,
banyak ya dari hal-hal tersebut kamu belajar untuk lebih tahu, untuk lebih selektif lagi, untuk lebih berhati-hati lagi. Jangan sampai semua kesalahan yang pernah kamu lakukan dulu itu terulang lagi. Salah dalam memilih teman, salah dalam memilih partner, apalagi salah dalam memilih pasangan. Ya, jangan sampai. Artinya di sini kamu berusaha untuk melindungi diri kamu. Oke, berusaha untuk melindungi diri kamu ya, kayak membuat batasan ya dalam kehidupan kamu terhadap sesuatu hal yang kamu anggap tidak baik untuk kamu. Di sini ada Three of Wands, dan saya merasakan ini tentang seseorang yang nyakitin kamu, kayaknya masih berharap ya, kayak masih berharap bisa dengan kamu. Kayak ada yang udah nyakitin, ada yang udah mengkhianati kamu, tapi kok masih aja pengen deket sama kamu. Ada ya kayak partner, udah tahu, udah jelas-jelas dia bohongin kamu, tapi dia berusaha untuk ya boleh dikatakan nggak mengakui ya tentang kesalahan yang udah dia lakukan, baik dalam hubungan juga. Tapi saya melihat di sini kamu sudah kayaknya udah nggak peduli ya, terlepas dia mau minta maaf, mau apa, kalau maafin oke, tapi untuk kembali memulai hubungan yang baru kayaknya enggak, karena saya melihat di sini kamu udah, yang udah berlalu udah terlewati, kayaknya kamu udah nggak mau lagi lihat ke belakang, fokus untuk masa depan, kamu nggak mau buang-buang energi untuk memikirkan sesuatu hal yang udah pernah nyakitin perasaan kamu. Jadi fokus untuk ke depan, fokus terhadap sesuatu hal yang lebih baik lagi. Nggak mau buang-buang energi ya untuk mikirin tentang masa lalu. Oke? Karena kamu berhak untuk mendapatkan sesuatu hal yang lebih baik dari sebelumnya. Oke. Kita lanjut. Di sini ada joy, ada creativity, ada slow but steady. Di sini ada teaching. Dan di sini juga ada new beginning. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat di sini kamu sudah lebih enjoy ya dalam menghadapi apapun situasinya. Terlepas ada orang yang gak suka lihat perkembangan kamu, ada orang yang merasa tersaingi hidupnya dengan kamu sudah tidak terlalu memikirkan, kamu sudah lebih enjoy, lebih menikmati kehidupan kamu, tidak mau lagi buang-buang energi mikirin hal-hal yang gak penting ya. Kayaknya kamu sudah lebih fokus terhadap diri sendiri saat ini. Dan saya melihat di sini kamu sudah lebih tahu ya bagaimana cara kamu untuk bisa menghadapi orang-orang yang seperti ini. Karena ada aja orang-orang yang nggak pernah puas ya, selalu ingin bersaing hidupnya, selalu kayaknya nggak bahagia kalau lihat kamu itu sukses. Ada maunya kamu itu terus di bawah dia hidupnya. Tapi di sini kamu sudah tahu bagaimana cara menghadapi orang-orang seperti ini. Artinya kamu sudah lebih paham lah ya, lebih bisa menyesuaikan diri untuk tidak terpancing, untuk tidak terpengaruh, terpedaya atau terlalu percaya. Ya, saya melihat di sini perubahan cukup besar dalam pribadi kamu, karena banyak hal yang terjadi ini bikin kamu itu lebih bijak aja dalam berpikir, bijak dalam memutuskan segala hal ya. Tentunya semua yang kamu lakukan itu adalah usaha kamu untuk melindungi diri kamu. Oke ya, artinya apapun yang pernah terjadi dulunya kamu berusaha untuk tetap kuat, untuk tetap tegar, oke? Menerima apapun kenyataan meski jatuh bangun, gagal, terpuruk, ada yang ngalang-ngalangin kamu, ada yang menjatuhkan karir kamu, ada yang menjatuhkan usaha kamu. Oke, ada orang ketiga dalam hubungan kamu. Tapi saya melihat di sini kamu sudah lebih menyesuaikan diri ya, sudah mulai beradaptasi dengan apapun. Ya pelan-pelan ya,
pelan-pelan kamu mulai percaya diri lagi, meskipun ada ketakutan, ada khawatir-khawatirnya. Tapi pelan-pelan kamu mulai berani melangkah lagi, ya udah nggak mau lihat ke belakang lagi, fokus untuk ke depan. Ya semua yang terjadi kamu jadikan pelajaran yang sangat berharga. Dan saya merasakan tidak hanya yang terjadi dalam kehidupan kamu aja ya yang bikin kamu itu lebih kuat atau lebih mampu untuk belajar dari apapun, tetapi di sini saya melihat kamu belajar dari semua yang kamu lihat, semua yang kamu dengar, untuk tidak melakukan kesalahan yang sama, untuk tidak memutuskan di saat kamu marah dan emosi. Oke. Dan saya melihat memang akan ada sesuatu hal yang dimulai di sini ya, ada new beginning, entah itu hubungan yang baru, karir yang baru, pekerjaan yang baru, atau usaha yang baru. Yang jelas di sini akan membuat kehidupan kamu jadi lebih baik, lebih berwarna lagi, lebih bergairah lagi ya, khususnya untuk seseorang pasangan ya. Untuk kamu yang masih dalam sebuah penantian, setelah perpisahan, setelah perceraian, setelah pengkhianatan yang seseorang lakukan terhadap kamu, memang gak mudah ya untuk kamu jatuh cinta lagi, gak mudah untuk kamu percaya lagi. Tetapi saya merasakan akan ada sesuatu hal yang buat kamu itu berani untuk memulai. Artinya berani di sini kamu sudah mampu untuk mengendalikan ketakutan kamu terhadap apapun yang nantinya akan terjadi. Karena dalam hidup kita tidak pernah, kadang banyak hal yang mengejutkan ya yang terjadi. Kadang ada yang bikin kamu sedih, kadang ada yang bikin kamu tertawa, atau bahkan ada yang sampai bikin kamu nangis juga. Tapi di sini saya melihat kamu sudah cukup kayak punya mental yang itu yang lebih terasah, lebih bisa menyesuaikan diri, lebih bisa beradaptasi, bahwa dalam hidup selalu ada aja hal-hal yang terjadi di luar kendali. Tapi yang terpenting kamu mampu untuk mengendalikan diri, untuk bisa menghadapi apapun situasinya, apapun keadaannya. Oke. Segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu. Tetap ambil positifnya ya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah atau mungkin dilema, atau apapun ya yang saat ini sedang kamu hadapi, apapun situasinya. Semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk tetap berani melangkah, untuk tetap menghadapi apapun realita yang ada, tidak lari dari kenyataan apapun, dengan keyakinan semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Oke? Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua. Pastinya jadi pribadi yang lebih baik ya, lebih positif dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye!